Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin pineapple bun. Walaupun namanya pineapple bun, tapi ini tidak ada pineapple-nya ya, tidak ada nanasnya. Hanya bentuknya saja mirip nanas dan ini sangat terkenal di Hong Kong. Ini pertama kali saya buat, tapi rasanya enak banget. Rotinya lembut, bouncy, dan juga atasnya kerasnya ini wangi, garing ya, dan tidak mudah copot. Setelah melalui berbagai macam percobaan, akhirnya dapat juga tekstur yang enak untuk keras atasnya ya. Mungkin belum sempurna, tapi untuk saat ini dengan pengetahuan saya hari ini udah enak banget dan layak banget untuk dijual. Rata-rata yang makan ini ketagihan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan buat tanjung dulu ya. Dan ini adalah 100 ml air putih, kita akan campur dengan 20 gram terigu. Untuk terigu di sini saya pakai protein tinggi. Kita akan aduk-aduk lalu kita masak dengan api sedang saja sampai menjadi kental, menjadi pasta. Apinya kecil saja, kita aduk-aduk terus sampai mengering ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita akan taruh di satu wadah dan atasnya kita tutup dengan plastik, lalu kita simpan di kulkas. Saya simpan di freezer tidak lama, hanya sampai tidak panas lagi ya, sampai dingin. Untuk bahan roti kita pakai tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula pasir, kemudian kita pakai telur. Untuk telur saya pakai 1 kuning telur dan 1 telur utuh. Kalau kalian ingin hasilnya lebih lembut, kalian bisa pakai 2 kuning telur, tidak perlu putih telur. Kita juga akan tambahkan dengan susu cair. Untuk susu cair masukkan secara bertahap. Dan jangan lupa kita masukkan semua dari tanjung yang tadi sudah kita buat. Roti ini bikinnya mudah, ini mudah kalis ya teman-teman. Jadi kalau kalian tidak punya mixer, tidak perlu pakai mixer, pakai tangan saja juga bisa. Saya kali ini pakai mixer, tapi untuk minggu depan saya akan bikin resep ini tanpa mixer, jadi hanya pakai tangan saja ya. Masukkan susu cair secara bertahap. Setelah adonan menjadi satu kesatuan yang utuh ya, seperti ini kurang lebih, kita akan tambahkan dengan mentega. Saya pakai menteganya unsalted dari Anchor dan kita akan tambahkan garam. Kita mixer kembali sampai menjadi kalis. Adonan ini sedikit lengket ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini, asal dia sudah halus, mulus, tidak geradakan, tidak kasar gitu permukaannya ya, tandanya sudah kalis. Tidak perlu sampai window pane. Kita akan istirahatkan selama 30 menit. Untuk keras saya pakai mentega putih dan mentega kuning, tapi kemudian saya bikin lagi dengan mentega semuanya. Tentu saja hasilnya lebih enak yang menggunakan full mentega. Kita perlu kuning telur juga 1 buah. Dan ini tidak perlu pakai mixer, cukup pakai tangan saja ya. Mentega, gula, dan telur kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan dengan susu bubuk. Pertama saya bikin tanpa susu bubuk, tapi rasanya kurang ya. Dan kita pakai susu bubuk, kemudian pakai maizena agar adonannya ini lebih menempel gitu di roti. Untuk baking powder saya pakai yang double acting. Apabila kalian tidak punya yang double acting, kalian perlu pakai baking powder dan baking soda.
Untuk resep lengkap, kalian bisa baca box deskripsi atau kalian lihat tulisan di samping. Ini saya pakai tangan saja ya teman-teman agar saya bisa merasakan konsistensinya. Konsistensi dari keras ini tidak boleh terlalu kering, tapi juga tidak boleh terlalu lembek. Tidak boleh menempel di tangan ataupun di baskom ya. Ini saya merasa sedikit terlalu keras ya. Jadi saya tambahkan dengan mentega 10 gram lagi. Untuk resep lengkap yang saya tulis di box deskripsi itu sudah yang paling pas. Kerasnya ini penting untuk kita tahu konsistensinya teman-teman. Karena kalau kalian bikin terlalu keras, maka nanti pecahannya akan rapat kecil-kecil. Tapi kalau kalian bikin terlalu lembek, maka pecahannya akan terlalu besar dan akan meluber turun kemana-mana. Paling pas pecahannya akan cantik seperti nanas. Ini kita akan simpan dulu di kulkas, di freezer ya. Setelah 30 menit adonannya sudah mengembang seperti ini teman-teman. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian, terserah teman-teman, tapi saya di sini bagi menjadi 10. Masing-masing adonan ini kurang lebih sekitar 70 sampai 73 gram. Atasnya kita tutup dulu dengan plastik ya. Lalu kita akan bulatkan. Bulatkannya nanti terserah teman-teman mau seperti apa. Yang gampang menurut saya seperti ini. Karena kita tidak perlu atasnya tuh terlalu cantik, tidak perlu, karena nanti akan tertutup. Yang penting bawahnya ini tertutup rapat ya. Selanjutnya kita akan proofing. Saya proofing dalam oven yang memang oven saya punya fungsi proofing. Kalau oven kalian tidak ada fungsi proofing, kalian taruh air panas, air hangat di dalam oven, nanti dia akan lebih cepat mengembang. Untuk adonan keras saya juga akan bagi menjadi 10 bagian. Kita timbang ya, masing-masing berapa ini saya lupa. Setelah 30 menit saya proofing dalam oven, hasilnya seperti ini. Kita akan oles atasnya dengan kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair. Waktu proofing nanti tergantung teman-teman semua ya. Bisa 30 menit, bisa 45 menit, dan tergantung besar kecil roti yang kalian bikin. Sekarang atasnya kita akan kasih keras. Keras yang tadi, adonan yang sudah kita buat, kita akan gepengkan. Setelah kita gepengkan, kita akan taruh di atasnya. Pastikan kalian taruhnya jangan miring-miring, karena saya taruhnya tuh sedikit miring-miring. Dan untuk penipisannya jangan terlalu tipis teman-teman, tapi juga jangan terlalu tebal. Sedang-sedang saja, tidak perlu selebar yang saya bikin ini menurut saya ketipisan. Roti ini saya bikin kurang lebih mungkin 3 atau 4 resep yang saya buat ya. Dan makin sering saya bikin tentu saja semakin cantik. Terakhir saya bikin kerasnya sudah cantik banget, pecahnya bagus, ketebalannya juga sudah pas, kurang lebih seperti ini. Ini yang pertama saya buat ya teman-teman, itu pinggiran kerasnya nggak rapi, nggak cantik. Jangan bikin seperti ini ya teman-teman. Kalau ada yang keluar-keluar kalian rapatkan semuanya, jadi supaya kerasnya nempel. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan suhu 180 derajat, lamanya sekitar 14 hingga 15 menit. Ini yang pertama kali saya bikin, kalian lihat kerasnya pecahnya terlalu menempel ya, kecil-kecil gitu. Dan ini kerasnya gampang copot, gampang hancur teman-teman. Kalau untuk rotinya sih bagus. Menurut orang Hong Kong, kalau bikin kerasnya ini kunci utama yang paling sulit adalah gimana caranya supaya kerasnya ini ketika kita gigit dia tidak berantakan kemana-mana. Nah yang ini kalian lihat berantakan, jadi kurang cantik gitu. Pastikan kalian bikinnya ini olesannya kuning telurnya jangan terlalu cair. Roti ini seratnya cakep banget teman-teman.
Walaupun ini metode straight, tapi karena kita pakai tanjung hasilnya cantik. Nah ini keras yang saya bikin yang paling cantik, yang terakhir saya bikin. Cantik banget kan teman-teman, pecahnya lebih besar-besar. Nih kalian lihat tuh teman-teman. Cuman sayang yang ini saya bikin lupa dikasih kuning telur. Akhirnya saya bikin lagi dong pakai kuning telur, dan pakai kuning telur warnanya lebih cantik, pecahnya juga lebih bagus, kurang lebih seperti ini. Dan ini ketika kita gigit kerasnya tidak hancur kemana-mana. Cantik banget lah dan rasanya enak banget, kalian wajib bikin. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Sampai jumpa, bye-bye.